الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك رسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah, tak henti-hentinya kita panjatkan, terlebih di malam hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan tak pula lupa kita bersolawat dan salam untuk Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang kita harapkan mengantarkan kita dicatat sebagai pengikut beliau. Salawat yang mana merupakan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan salawat-salawat yang justru menjadikan kita terlalaikan dari untuk bisa mengikuti ajaran beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah di malam hari yang penuh berkah ini, di tempat yang juga penuh berkah ini, Masjid Ar-Rahmah Mujang, Sekolah SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah, kita akan mengkaji pada malam hari ini, melanjutkan setelah kita tuntas ya dari pembahasan tentang muqaddimah atau al-madkhal ila ilmil fiqh, pengantar mempelajari ilmu fikih. Alhamdulillah, dengan izin Allah telah selesai kita kaji di majelis ini. Kita akan melanjutkan membahas masih tentang pengantar dari ilmu-ilmu, yaitu pengantar dari ilmu aqidah. Kami ambilkan dari kitab Al-Bidayah fil Aqidah karya Syekh Wahid bin Abdussalam Bali hafizahullah ta'ala. Karya Syekh Wahid bin Abdussalam Bali. Beliau memiliki nama akhirannya Bali, bukan berarti dari Bali, bukan ya. Memang dalam kaidah bahasa ketika kita menyebutkan di akhir itu Al-Qadiri, orang Kediri, sahih. Al-Imam An-Nawawi, orang dari kota Nawa. Bali memang merujuknya kepada kota Bali, bukan, tapi beliau adalah seorang ulama Mesir. Beliau seorang alimun misriyun. Baik. Kitab ini juga sangat ringkas sebagaimana Al-Madkhal ila ilmil fiqh. Kita akan membahas seputar dasar-dasar apa saja yang perlu kita ketahui di dalam mempelajari ilmu akidah agar tidak ada salah faham. Bagaimana kita harusnya berakidah, berpemahaman di dalam keyakinan kita, keimanan kita, agar kita tidak terjerumus pada kesalahan-kesalahan yang terjadi di akhir zaman ini. Zaman yang semakin dekat dengan kehancurannya. Maka kita harus tahu akan semakin banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan di antara penyimpangan yang paling berbahaya adalah penyimpangan dalam masalah akidah. Karena seorang yang berakidah berarti dia bertauhid, mengesahkan Allah, pasti lawannya adalah kesyirikan. Maka apa saja rambu-rambu, pengantar apa saja yang perlu kita pelajari sebelum nantinya lebih jauh kita mendalami ilmu akidah itu sendiri. Taib. Insyaallah semoga
apa yang kita pelajari dari kitab ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Baik. Insyaallah saya memakai syarah dari Syekh Aiman bin Ali Musa. Ya, Syekh Aiman bin Ali Musa yang berjudul Ithafu Zawil Uqul Rasyidah bi Syarhil Bidayati fil Aqidah. Ini bukunya tebal karena dia syarah ya. Aslinya bukunya itu tipis sekali. Saya sudah share ke Ustadz Andika. Nanti para asatidzah atau mungkin para talib yang mau mencetak bisa menghubungi beliau insyaallah. Khair insyaallah. Baik. Kita mulai. Muqaddimatun. Alhamdulillahil wahidil ahadi. المنزه عن الشريك والشبيه والولد والصلاة والسلام على سيد البشر وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر وبالله أستعين وإليه ألجأ وبه أعتصم. Ikhwani wa akhwati fillah, ini adalah muqaddimah yang beliau tuliskan di dalam kitab Bidayah fil Aqidah. Pertama beliau hafizahullah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Sebuah kebiasaan yang baik bagi seorang muslim dimanapun, kapanpun, lebih-lebih di saat dia menulis suatu karya atau mungkin catatan, maka jangan pernah lepas dari memuji Allah. Beliau di sini mengatakan alhamdulillah, yang mana mengambil pelajaran dari bagaimana permulaan kitab suci Al-Quran. Al-Quran ditulis diawali dengan apa? Surat Al-Fatihah. Bagaimanakah ia berbunyi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tayyib. Beliau mengambil dari bagaimana Al-Quran ditulis, disusun lebih tepatnya. Dan begitu pun juga sebagaimana kebiasaan para penulis al-musannifin fi bidayati kutubihim. Mereka banyak sekali dari para penulis-penulis itu memulai dengan menuliskan pujian kepada Allah dengan alhamdulillah. Ada yang memulainya dengan bismillahirrahmanirrahim. Intinya mereka memulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang maknanya alhamdulillah secara umum wasfullahi ta'ala bi awsafil kamal wal 'azamah, mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat yang sempurna dan agung. Alhamdulillah, kita mengatakan itu ingin menunjukkan keagungan untuk Allah, kesempurnaan untuk Allah. Seperti itu tujuannya. Al-Wahidil Ahad. Al-Wahid dan Al-Ahad, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya apa? Maha satu, Maha Esa ya. Sahih. Tapi dalam bahasa Arab kalau kita lebih dalami ikhwan, wahid dengan ahad itu ada beberapa perbedaannya. Ya. Ketika menyebutkan wahid, ketika menyebutkan ahad, itu ada tempat-tempat yang ternyata di sini bisa, di sini nggak bisa. Nah, seperti itu. Jadi enggak kita pakai semuanya wahid atau semuanya ahad, tidak. Paham tuh? Oke. Contohnya kalau kita belajar bahasa yang ringan saja, kita berhitung, menyebutnya apa satu? Wahidun. Sahih? Itnani, thalatha. Kemudian arba'ah sampai dengan khamsah, sittah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Satu menggunakan wahid. Sekarang coba 11.
Ahad. Ahada asyara. Pakai mudzakkar dulu. Ihda itu muannas ya. Baik. Ahada. Ahad. Enggak ada wahida asyara, enggak ada. Sahih? Secara bahasa pun juga menempatkannya pun ada di sini dipakai, di sini enggak dipakai. Jadi ada perbedaannya. Tayyib. Cuma dalam bahasa Indonesia ini enggak mewakili. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Yang pertama, perbedaannya adalah di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan kata Al-Wahid itu sebanyak 22 kali. 22 kali di dalam 22 ayat ya. Sedangkan Allah menyebutkan kata Ahad dalam Al-Quran itu hanya di satu tempat. Ada yang tahu surat apa itu? Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Ikhwani wa akhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum. Tentunya ada kelebihan yang ingin Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Ada lebih dalam makna. Kenapa Allah enggak mengatakan qul huwallahul wahid? Paham tuh? Tapi memilih dengan ahad, itu ada perbedaannya. Ini perbedaan yang kedua. Tadi kami sebutkan dengan jumlah di Al-Quran ya, jumlahnya berbeda. Meskipun tidak mewakili secara makna. Baik. Perbedaannya adalah ikhwan wal akhwat, bahwasanya kata al-wahid itu digunakan dalam kalimat yang sifatnya itsbat. Itsbat, menetapkan. Kita menggunakan wahid, menetapkan. Al-kitabu wahidun, misalnya seperti itu, menetapkan gitu. Wal ahadu yusta'malu fin nafyi. Adapun al-ahad itu digunakan untuk hal-hal yang sifatnya menafikan. Oke? Menafikan itu artinya meniadakan. Contoh kalau secara bahasa, la ahada fil fasli. Tidak ada seorang pun sama sekali di dalam kelas. Contohnya ya, dalam bahasa. Nah, kalau dalam ayat ini sekarang, ketika kita mengatakan qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Maksudnya adalah yang tidak ada sekutu satupun kecuali Dia saja. Seperti itu. Paham ya? Karena kedalaman makna ahad tadi, bahwa dia seringkali dipakai untuk kalimat nafi. Jadi seakan-akan satunya Allah ini, esanya Allah ini tidak ada sama sekali yang bersama dengannya. Begitu. Tapi kalau kita mengatakan wahid, itu masih ada kemungkinan secara bahasa. Baik. Itu sedikit perbedaannya ya, ikhwan wal akhwat. Al-munazzah yang disucikan anis syirik, dari sekutu. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wasyabih, tandingan. Wal walad, dan tidak juga anak keturunan. Allah disucikan dari sekutu, yakni berupa pasangan atau teman atau bahkan tandingan, dan anak keturunan. Tidak ada yang Allah butuhkan. Allah Subhanahu wa taala Al-Qadir, Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk melakukan segala-galanya tanpa bantuan siapapun. Azalan wa abadan,
dari dulu dan sampai nanti, nggak perlu bantuan. Maka tidak perlu ada namanya sekutu ataupun yang semisal atau bahkan anak itu, tidak perlu. Akan tetapi kalau kita melihat manusia, ikhwan wal akhwat, seorang manusia dulu sama sekarang, sama nanti, sama atau beda? Berbeda kemampuannya ya. Manusia butuh yang namanya anak untuk nantinya membantu di masa mereka sudah tua. Mereka butuh bantuan, tidak mampu. Dan ketika mereka dahulu masih kecil, butuh sama orang tua. Itulah manusia, itulah makhluk. Semuanya butuh. Tapi Allah tidak butuh terhadap sesuatu pun. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah azzani Allahu wa iyyakum. Dan dijelaskan, jikalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu, seandainya ya, itu ada dua, maka pastilah akan rusak alam semesta ini. Pastilah akan apa? Rusak alam semesta ini. Kenapa demikian? Karena adanya dua zat yang nantinya memimpin, mengatur, pasti akan bertentangan. Yang satu ingin itu, yang satu ingin itu, maka pasti tidak akan sempurna. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Seandainya ada Tuhan-Tuhan di dunia ini, di langit dan di bumi ini, selain Allah Subhanahu wa taala, la fasadata, maka semuanya akan rusak, kata Allah. La fasadata, baik langit-langitnya, bumi-buminya, seluruh alam semesta akan rusak. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Arsy, atas apa yang mereka mensifati Allah, bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki istri, ya, ada Tuhan ibu, ada Tuhan anak, ya. Seakan-akan Allah itu butuh yang namanya ibu dan anak, pasangan hidup dan keturunan. Tidak. Maka Allah Maha Suci dari apa yang mereka sangkakan. Taib. Ikhwani wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah itu Syekh bersolawat kepada Nabi Muhammad dan juga memanjatkan salam untuk beliau, Sayyidil Bashari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan Sayyidil Bashar. Sayyid itu adalah tuan, pemimpin. Bashar itu adalah manusia. Selain kata nasun, an-nas. Kita sering mendengar manusia itu bahasa Arabnya apa? An-nas. Dan ada surat an-nas. Ada selain itu kosakata al-bashar. Basharun itu artinya adalah juga manusia. Rasulullah adalah pemimpin dari manusia seluruhnya tanpa terkecuali, bahkan memimpin para nabi-nabi yang mendahuluinya. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, pemimpin dari seluruh manusia. Wa ala alihi, dan juga kepada keluarganya. Kalau kita bahas ikhwan wal akhwat, alihi, ali itu artinya keluarga. Keluarga. Sebagaimana ailatun itu juga bermakna keluarga. Alun itu keluarga, sebagaimana dalam surat Ali Imran, artinya keluarga Imran. Para mufassirin ketika mereka menafsirkan tentang makna ali itu ada dua. Maksudnya alihi
di sini adalah pertama, afwan. Tadi Anda katakan 2 ya. 3, afwan, 3. Kok 2? 3. Pertama adalah yang bermakna keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang tadi kami sebutkan. Kemudian yang kedua, yang dimaksud keluarganya Nabi itu adalah alladzina matu wa hum mu'minuna bihi, yaitu mereka yang meninggal sedang mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun mereka yang meninggal dan mereka beriman kepada Nabi, mereka itu adalah keluarga Nabi. Terlepas dari hubungan nasab ya. Karena mereka punya hubungan yang lebih kuat. Nasab karena iman. Ya, bukan nasab darah lagi, tapi nasab karena apa? Keimanan. Itu lebih kuat. Sebagaimana Allah pun mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, semua orang beriman tanpa terkecuali, itu saudara, ikhwah. Punya hubungan. Ya. Ada nasab seakan-akan. Nasab keimanan. Ini yang kedua ya. Dari makna ahli. Yang ketiga adalah kullu mu'minin taqiyyin. Afwan, yang ketiga. Yang ketiga adalah, kok ada tadi makna dua tayyib. Setiap orang yang beriman dan bertakwa itu adalah juga merupakan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang kedua diartikan mereka yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Nabi. Kalau menurut pendapat yang ketiga adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Jadi ada landasannya dia bertakwa, enggak cukup dengan keimanan saja, tapi dia harus buktikan dengan adanya ketakwaan. Dia mengerjakan perintah Allah, dia meninggalkan larangan Allah. Baik. Itu adalah diantara penafsiran dari kata alihi wa ashabihi, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keluarga Nabi ini, kemudian sahabat Nabi ini, mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita. Sahih? Kita memanjatkan doa keselamatan, sholawat dan keselamatan itu untuk Nabi kita dan juga untuk mereka, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan bahkan wa man iqtafa al-athara, orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang yang mengikuti napak tilasnya Nabi Muhammad dan para sahabat itu semua. Yang mana maksudnya di sini adalah orang-orang dari generasi sebelum kita. Siapapun mereka yang mengikuti jejaknya para sahabat, jejaknya para keluarga Nabi, jejaknya Nabi Muhammad SAW, maka doa itu, salawat dan salam, semoga tersampaikan kepada mereka dan kita mendoakannya. Dan doa ini merupakan doa yang juga sebagaimana Allah menganjurkannya kepada kita di dalam satu ayat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan mereka orang-orang yang datang setelah mereka, yakni para sahabat setelahnya, mereka senantiasa mendoakan, ya Allah Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami dan untuk saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Mereka mendoakannya kenapa? Karena punya ikatan keimanan. Karena iman
itu merupakan ikatan yang lebih kokoh dari apapun yang ada di dunia ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan di hati-hati kami ini ya Allah ghillan, rasa dengki kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau zat yang maha rauf, penyayang, ya, rahim juga penyayang, ya. Bahasa Indonesia ini bahasanya miskin, kurang banyak bisa mengartikan satu persatu. Hakadha. Rauf itu dalam bahasa Indonesia juga bisa bermakna penyayang, maha penyayang. Rahim juga maha penyayang. Tayyib. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, wa billahi asta'in, dan dengan nama Allah aku meminta pertolongan. Wa ilaihi alja'u, dan kepadanya aku bersandar. Wa bihi a'tasim, dan juga dengannya aku berpegang. Di sini menunjukkan bahwa penulis, yaitu Asy-Syaikh Wahid bin Abdus Salam Bali hafizahullah taala, beliau dengan meskipun telah mencurahkan apa yang beliau tuliskan ini, beliau tak lupa ini semua tidaklah mungkin bisa selesai kecuali karena pertolongan Allah. Tidaklah akan menjadi suatu yang menjadi keberkahan untuknya kecuali juga karena pertolongan Allah. Maka beliau meminta tolong kepada Allah. Semoga Allah membuat beliau bisa menyelesaikan apa yang beliau tulis, dan semoga keberkahan yang beliau tulis akan terus sampai kepada generasi-generasi selanjutnya. Dan ini suatu hal yang perlu kita contoh, ikhwan, azzani Allah wa iyyakum. Pentingnya kita senantiasa meminta tolong kepada Allah. Kita mencari ilmu, minta tolong sama Allah. Tolong. Janganlah sampai kita menyepelekan doa. Ketika kita meminta sama Allah, jangan kita sepelekan seakan-akan itu sebuah doa yang rutin saja kita baca. Jangan. Itu kita benar-benar menghayatinya, kita hadirkan, kita minta tolong sama Allah. Rabbi zidni ilma. Benar-benar mohon sama Allah. Jangan hanya sebatas suatu rutinitas kebiasaan pagi, kebiasaan kita mau belajar. Jangan. Kita benar-benar memohon kepada Allah. Semoga apa yang akan kita pelajari itu sampai kepada hati kita ini untuk bisa kita amalkan nantinya. Dan lebih-lebih bonusnya bisa kita sampaikan kepada orang-orang selain dari diri kita, keluarga kita misalnya, teman-teman kita misalnya, atau masyarakat pada umumnya. Maka jangan pernah putus untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa indah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Abdullah bin Abbas ketika masih kecil. Ini bukan ketika sudah jadi ulama besar. Abdullah bin Abbas seorang sahabat yang masih muda ketika bertemu Nabi Muhammad itu. Muda sekali. Sampai-sampai dipanggil Nabi Muhammad itu ghulam. Ya ghulam. Panggil ghulam itu artinya anak kecil. Kalau kita lihat mungkin di atasnya anaknya Ustaz Abu Umair, ya. Umair yang sering kita lihat, Masya Allah, masih atas sedikit, Ustaz. Kalau Umar terlalu kecil. Anak-anak, betapa indahnya Rasulullah ajarkan kepada Abdullah bin Abbas saat masa mudanya. Beliau berkata, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah.
yang kurang lebih maknanya, wahai anakku, jikalau sesungguhnya aku mengajarkanmu beberapa kalimat, untaian ucapan, maka simaklah dengan baik. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Ungkapan yang ringkas untuk anak ya. Nak, jagalah Allah, nanti Allah jaga kamu. Ini yang pertama. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan dapati Allah senantiasa di hadapanmu, menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau mintalah sama Allah. Nah. Kalau engkau butuh sesuatu, mintalah sama Allah. Kalau engkau perlu bantuan karena beratnya yang sedang engkau kerjakan, bertumpuk-tumpuknya tugas-tugasmu, engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Dan ini yang sedang beliau penulis lakukan. Beliau meminta pertolongan kepada Allah, semoga apa yang beliau tulis membawa kebaikan untuk dirinya dan untuk kaum muslimin. Wa ba'du. Dan selanjutnya, fahadha mukhtasarun fil aqidati yajma'u atrafaha wa yuwaddihu usulaha wa as'alullaha an yuhyiyana 'ala al-iman wa yumitana 'alayhi wa an yahsyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengatakan setelah menyampaikan mukaddimahnya tadi, bahwasanya yang beliau tulis ini hadza adalah sebuah mukhtasar, ringkasan di dalam ilmu akidah. Yang mana ringkasan ini aku berusaha dengannya mengumpulkan atrafaha. Apa itu namanya? Masya Allah. Terjemahnya atrafaha itu adalah ujung. Jadi kalau ibaratnya ada pokok pikiran, ada yang namanya penjelas-penjelas. Masya Allah. Kalau kurang baca nanti seperti ini. Saya lupa istilahnya. Intinya adalah bahwasanya ringkasan yang beliau tulis ini itu mengumpulkan materi-materi yang ada di dalam ilmu akidah itu. Ya. Bahkan yang sampai ujung sekalipun, gitu bahasanya. Wa yuwaddihu usulah, dan juga menjelaskan pokok-pokoknya. Dengan cuma ringkasan ini bisa mewakili semuanya, Masya Allah. Wa as'alullaha an yuhyiyana, dan aku mohon kepada Allah agar menghidupkan kita semua di atas keimanan. Wa yumitana alaihi, kita hidup di atas keimanan dan meninggal pun di atas keimanan. Satu hal yang penting, seorang hidup beriman, meninggal pun juga beriman. Ada satu ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dijelaskan, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam, yakni al-iman. Maka kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Tidak pernah tahu kita ini sekarang sedang beriman, setelah ini bagaimana, kita tidak tahu. Betapa hati ini seringkali berbolak-balik. Rasulullah mengatakan, inna quluba bani adama kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati
dari setiap anak cucu Adam, semuanya itu berada di dua jari dari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Isba'aini min asabi'ir rahman. Yang mana kaqalbin wahidin, seperti hati yang satu, seakan-akan hati yang menyatu mereka semua itu. Yusarrifuhu haitsu yasha. Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Dan hati disebut dengan qalbun. Qalbun itu karena yataqallab, artinya berbolak-balik. Maka penting catat doa ini, agar Allah senantiasa menghidupkan kita dalam keimanan dan juga mematikan kita dalam keimanan. Kita meminta. Apa yang kita minta? Dengan sebuah doa yang senantiasa dibaca Nabi di tiap akhir dari salat beliau. Allahumma musarrifal qulub. Allahumma ya Allah musarrifal qulub, yang maha membolak-balikkan hati. Sarrif qulubana ala ta'atik. Arahkanlah hati-hati kami ini di atas ketaatan kepadamu. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Sekali lagi, bagi yang ingin mencatat, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ini diantara doa yang tidak pernah dilepaskan oleh Nabi untuk dibaca. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami ini di atas ketaatan kepadamu. Wadih? Taib. Beliau juga meminta wa an yahsyurana tahta liwa'i habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga beliau meminta kepada Allah agar mengumpulkan kita semuanya di bawah benderanya kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita memohon semoga ini menjadi doa kita juga bersama. Kita dikumpulkan di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tayyib. Dan hanya Allah yang bisa mengabulkan itu semua, maka kita memohon hanya kepadanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sudah waktunya Isya. Mungkin azan dulu sejenak, kemudian kita sambung sedikit lagi insyaallah taala. Tafadhal yang bertugas azan, barakallahu fiik.
Alhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbai fillah. A'azzani Allah wa iyyakum. Selesai kita membaca dari muqaddimah Al-Bidayah fil Aqidah. Berikut juga memahami apa yang diinginkan oleh Syekh di dalam muqaddimahnya. Maka sekarang kita masuk pada inti dari kitab ini, Al-Bidayah fil Aqidah. Insyaallah kita hanya membahas sekilas dari abwab bab-bab yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitab akidah ini. Beliau hafizahullah menjelaskan tentang pokok-pokok, dasar-dasar dari akidah yang hendaknya seorang kuasai sebelum dia merangkak menapaki lebih jauh tentang akidah. Ada 6, ya, ada 6 perkara. Yang 6 perkara ini telah disampaikan oleh Jibril, telah ditanyakan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Anil iman, bukan Islamnya, 'anil iman. Apa jawaban Nabi Muhammad? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Itu apa? Wal qadari khairihi wa syarrihi. Barakallahu fiik. Ada 6, ya. 6 bab inilah yang kita akan bahas di dalam pengantar memahami ilmu akidah. Yang pertama, al-babul awwal, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Bagaimanakah mengimani Allah subhanahu wa ta'ala? Al-babul tsani, al-imanu bil malaikati, bagaimana jika itu tentang malaikat, kita mengimaninya. Al-babul tsalitsu, al-imanu bil kutubi, mengimani kitab-kitab Allah. Al-babur rabi', al-imanu bir rusuli, mengimani rasul utusan Allah. Al-babul khamis, al-imanu bil yaumil akhir, mengimani hari akhir, kiamat. Al-babus sadis, yang terakhir, al-iman bil qada'i wal qadari, iman kepada qada dan qadar. Bagaimanakah kita bisa menyempurnakan iman-iman tersebut? Apa saja yang harus kita waspadai dari hal-hal yang bisa merusak iman kita di 1 sampai 6 poin yang tadi? Itu akan kita pelajari insyaallah di pertemuan-pertemuan yang mendatang. Semoga Allah memberkahinya. Baik. Jadi insyaallah pelajaran akidah kita akan membahas seputar rukun iman. Seputar rukun iman. Dan itulah memang merupakan pengantar, ya, dasar dari ilmu akidah seorang muslim. Dari mana dia harus belajar? Ya dari rukun iman itu, gitu. Ketika di dalam rukun iman itu dia sudah menguasai poin-poin dasar-dasarnya,
silahkan nanti bisa menanjak lebih jauh untuk mendalami tentang masalah-masalah akidah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta